Assalamualaikum. Sini saya Nabil Khairani ingin membawakan dongeng yang berjudul Memberikan Kebebasan. Suatu malam di Gaza, langit penuh dengan suara gemuruh. Ledakan demi ledakan menerangi kegelapan mengguncang tanah dan membawa rasa takut yang tak tergambarkan. Adam, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Dia meringkuk di sebuah sudut rumah kecilnya bersama dengan ibu, ayah, dan kedua saudara perempuannya. Rumah mereka yang sederhana bergoyang akibat ledakan demi ledakan yang tak terhenti-henti. Kemudian Adam berkata, "Ibu, apakah kita akan mati? Ibu, ada apa di sana? Kenapa berisik sekali, Bu? Adam takut." Tanya Adam kepada ibunya. Dengan wajah yang gemetar, dipenuhi dengan rasa kecemasan, ibunya mencoba menenangkan Adam. "Tidak, Nak. Allah akan melindungi kita. Tetaplah di sini, jangan kemana-mana ya. Tetaplah di sisi ibu," jawab sang ibu. Namun, takdir berkata lain. Sebuah ledakan menghancurkan segalanya. Kemudian, ketika Adam tersadar, dia terbaring di reruntuhan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka. Tetapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan di depannya. Keluarga di depannya tak lagi dia temukan. Adam kemudian berjalan dengan rasa sedih, dengan rasa kesepian. Dia menyusuri puing-puing dan berharap menemukan bahwa keluarganya masih hidup. Hatinya dipenuhi dengan rasa kehilangan, kesepian. Kemudian setelah jauh Adam berjalan tanpa tujuan, dia tiba di sebuah tenda pengungsian. Dia didatangi seorang wanita tua yang bernama Maryam. Maryam memeluknya erat dan berkata, "Nak, kamu tidak sendirian. Kita di sini semuanya keluarga. Kamu tidak perlu merasa takut." Maryam berusaha untuk menguatkan Adam. Kata-kata itu memberikan Adam sedikit kekuatan untuk melanjutkan hidup. Namun, malam-malam panjang masih dipenuhi mimpi buruk. Adam sering terbangun dari mimpinya. Dia terbangun dan menyadari air matanya mengalir membasahi pipinya. Dia memanggil nama keluarganya. Setiap hari, dia menyimpan kenangan-kenangan mereka di dalam ingatannya. Hari-hari di tenda pengungsian terasa panjang bagi Adam. Suatu ketika, dia duduk di sudut pengungsian. Dia memperhatikan anak-anak lain bermain, tetapi dia tidak
semangat sedikit pun untuk bergabung bersama mereka. Wajah mereka dipenuhi canda dan tawa, tetapi Adam merasa terasing, seolah-olah dunianya telah terhenti. Namun, wanita tua yang menolongnya, yang Adam mulai panggil dengan Nenek Maria, tidak membiarkannya larut dalam kesedihan. Suatu pagi, ia memberikan Adam sebuah buku kecil dengan halaman kosong. Ini ada buku. Kamu tulis saja di sini. Ungkapkan semua perasaan sedihmu di sini. Jika kamu tidak bisa berkata-kata, kamu bisa menuliskannya di sini, kata nenek tua kepada Adam. Awalnya, Adam hanya memandangi buku itu, tetapi malamnya ketika bulan bersinar redup di langit, ia mulai menulis. Di halaman pertama, ia menggambar wajah ibunya. Kemudian, ia menuliskan kenangan tentang bagaimana ibunya selalu menyisir rambutnya ketika dia ingin tertidur. Di halaman berikutnya, ia menggambar wajah ayahnya yang selalu membawanya bermain layang-layang di pantai. Setiap malam, buku kecil itu menjadi tempat Adam mencurahkan segala rasa rindu dan kesedihannya. Ia menggambar senyum-senyum saudara perempuannya dan menulis doa-doa untuk mereka. Dan bahkan Adam mencoba menuliskan harapan-harapan kecil meski hatinya masih terasa berat. Beberapa hari kemudian, seorang sukarelawan asal luar negeri datang ke tenda pengungsian. Namanya adalah Daniel, seorang pria berusia 30-an yang membawa banyak perlengkapan untuk anak-anak termasuk alat gambar dan menulis. Melihat Adam yang selalu duduk menyendiri, Daniel mendekatinya. "Kamu suka menggambar?" tanya Daniel. Adam hanya mengangguk pelan dan menunjukkan buku-buku kecilnya. Daniel terdiam, melihat goresan-goresan sederhana yang penuh dengan emosional. "Wah, ini luar biasa. Apakah kamu mau belajar dan menggambar lebih banyak lagi?" Dan itulah yang diucapkan Daniel kepada Adam. Itu adalah momen kecil tetapi penting bagi Adam. Untuk pertama kalinya, dia merasa seseorang benar-benar melihatnya dan memahami apa yang dia rasakan. Bersama Daniel, Adam mulai belajar teknik menggambar sederhana dan menggunakan setiap gambarnya menceritakan kisah keluarganya. Gambar-gambar itu mulai menarik perhatiannya dan perhatian dari orang-orang yang berada di kamp pengungsian. Adam pun mulai merasa bahwa melalui gambarnya ia dapat mengenang keluarganya sekaligus dapat berbagi kisah mereka dengan dunia. Namun perjalanan Adam belum selesai. Di dalam dirinya masih ada api kecil yang menyala, mendorongnya untuk terus berjuang
lebih jauh, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang apa yang aku bisa lakukan agar tidak ada anak lain yang merasakan kehilangan seperti ini. Dan Adam kini berusia 12 tahun. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelam yang merenggut keluarganya. Namun kenangan mereka tetap utuh dalam ingatan Adam. Karya-karyanya telah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tetapi melalui seluruh dunia. Dalam beberapa minggu, Daniel membantu Adam menyiapkan pameran sederhana di salah satu sudut tenda. Karya-karya Adam bukan hanya tragedinya, tetapi juga impian-impian kecilnya. Hari pameran tiba. Para pengungsi, sukarelawan, bahkan jurnalis yang kebetulan berada di sana datang untuk melihat karya Adam. Banyak yang menangis melihat gambarnya, dan salah satu lukisan yang paling menyentuh hati adalah sebuah potret keluarganya yang duduk bersama di meja makan sederhana dikelilingi cahaya lilin. Berita tentang pameran kecil kini menyebar. Beberapa jurnalis menulis artikel tentang Adam, menyebutnya anak dari Gaza yang melukis harapan. Tidak lama kemudian, seorang dermawan dari luar negeri menawarkan beasiswa untuk Adam. Dan ketika Daniel memberitahu Adam tentang tawaran ini, anak itu terdiam dan berkata, "Jika aku pergi, bagaimana dengan semua orang di sini? Bagaimana dengan Nenek Maryam?" Daniel terdiam sejenak dan meletakkan tangannya di bahu Adam dan berkata, "Kadang untuk membantu orang lain tidak harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Dunia di luar sana punya banyak peluang. Jika kamu mengambil ini, kamu bisa kembali suatu hari nanti dan membuat perubahan yang lebih besar." Dan akhirnya Adam setuju. Perpisahan dengan Nenek Maryam dan teman-temannya di camp terasa berat, tetapi mereka semua mendukungnya. Bertahun-tahun berlalu, Adam tumbuh menjadi seniman yang diakui dunia. Karya-karyanya dipamerkan di berbagai negara, tetapi ia tidak pernah melupakan asalnya. Semua hasil karyanya didedikasikan untuk mengingatkan dunia tentang penderitaan orang-orang di Gaza. Ia juga menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk membangun sekolah seni untuk anak-anak di Gaza. Suatu hari di sebuah pameran besar, Adam berdiri di depan karyanya yang paling terkenal. Lukisan sebuah keluarga kecil yang duduk di bawah langit malam menatap bintang-bintang. Di sampingnya ia menulis sebuah pesan. Mereka mungkin telah pergi, tetapi cinta mereka
mereka tetap hidup di setiap bintang yang menyilaukan.